Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya makasih banyak buat teman-teman semuanya yang udah hadir pada Meet hari ini. Sebelum kita mulai presentasi pada malam hari ini, alangkah baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, di sini saya Muhammad Nur Aprianto sebagai moderator atau perwakilan dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul proses termodinamika pada termos air. Di sini kami beranggotakan, yang pertama ada Mahes Putra Aldiansa, yang kedua ada Mas Aji Fatahila, yang ketiga ada saya sendiri Muhammad Nur Aprianto, yang keempat ada Muhammad Ridwan Setiawan, yang kelima ada Muhammad Akmal, dan yang terakhir ada Muhammad Dafa Bagus Utama. Di sini ada 4 daftar isi. Yang pertama ada ilmu termodinamika, yang kedua ada hukum termodinamika, yang ketiga ada proses adiabatik, dan yang terakhir ada termodinamika pada termos. Masuk ke materi yang pertama, yaitu ilmu termodinamika. Dalam ilmu termodinamika, sistem memainkan peran penting dalam perubahan energi dan massa. Sistem adalah wilayah yang dibatasi dan terfokus pada analisis termodinamika. Lingkungan adalah bagian yang berinteraksi dengan sistem melalui pertukaran energi dan massa. Selanjutnya ada materi yang kedua, yaitu hukum termodinamika. Di sini ada hukum awal atau zeroth law. Ada 3 hukum termodinamika di sini. Yang pertama ada hukum 1, ada hukum 2, dan yang terakhir ada hukum 3. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mahes Putra Aldiansa. Oke, kemudian ada hukum awal atau zeroth law. Jadi fondasi utama dari hukum-hukum tersebut dikenal dengan hukum awal atau zeroth law yang menjadi dasar bagi 3 bentuk hukum termodinamika lainnya. Bisa dilihat pada gambar yang tertera. Termos ini termasuk pada hukum 1 termodinamika, yang dimana bunyi hukum termodinamika 1, energi ini tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Energi hanya dapat diubah bentuknya saja. Hal ini dapat dijelaskan melalui persamaan delta U sama dengan Q min W. Dalam rumus termodinamika di atas, delta U mewakili perubahan energi dalam sistem. Q adalah jumlah energi kalor yang masuk ke dalam sistem, dan W adalah kerja yang dilakukan oleh sistem. Hukum ini menegaskan bahwa perubahan energi dalam sistem merupakan hasil dari jumlah energi kalor yang masuk ke sistem dikurangi dengan kerja yang dilakukan oleh sistem. Empat proses pada hukum 1 termodinamika. Ada proses isobarik, di mana tekanan tetap atau konstan, tetapi suhu dan volume dapat berubah. Kemudian ada isokorik, volume tetap atau konstan, tapi tekanan dan suhu dapat berubah. Kemudian ada isotermik, suhu tetap atau konstan, tapi tekanan dan volume dapat berubah. Kemudian yang terakhir ada adiabatik, sistem diisolasi agar tidak ada pertukaran panas antara sistem dan lingkungannya, sehingga perubahan energi hanya dalam bentuk kerja. Oke, selanjutnya ada proses adiabatik. Proses termodinamika di mana tidak ada pertukaran panas antara sistem dan lingkungan. Artinya energi sistem tetap tidak berubah seiring waktu. Rumus proses adiabatik atau proses reversible. Ini ada contoh rumus dari proses adiabatik. Selanjutnya ada grafik PV. Proses adiabatik lebih curam dibandingkan dengan grafik PV. Proses isotermal sehingga mengindikasikan bahwa suhu sistem berubah lebih cepat, sehingga tidak terjadi pertukaran kalor antara sistem dan sekitarnya. Ini ada contoh gambar dari grafik PV dari proses adiabatik. Pada termos terdapat proses adiabatik yang tidak memungkinkan untuk kalor masuk ataupun keluar oleh sistem
Q sama dengan 0. Oleh karena itu, kerja atau usaha yang dilakukan gas sama dengan perubahan energi dalam W sama dengan delta U, sehingga tidak memungkinkan terjadinya interaksi antara sistem dengan lingkungan, dan tidak ada perpindahan kalor antara sistem dengan lingkungan yang mengakibatkan tidak terjadi pertukaran temperatur, sehingga suhu air dalam termos akan tetap panas. Di sini ada termos air. Termos berbentuk botol terbuat dari kaca berdinding rangkap. Ruang di antara kedua dinding dibuat hampa dan satu dinding dalam ruang hampa ini dilapisi perak. Dengan dinding semacam ini, isi di dalam termos tidak dapat dipengaruhi oleh perubahan-perubahan keadaan di luar. Pada termos terdapat proses adiabatik yang tidak memungkinkan untuk kalor masuk ataupun keluar oleh sistem Q sama dengan 0. Oleh karena itu, kerja atau usaha yang dilakukan gas sama dengan perubahan energi dalamnya, W atau segitiga U, sehingga tidak memungkinkan terjadinya sistem lingkungan. Pada termos terdapat dinding kaca yang bagian dalam dan bagian luarnya dibuat mengilap. Bagian dalam kaca dibuat mengilap agar kalor dari air tidak terserap pada dinding, sementara itu bagian luar dinding kaca dibuat mengilap berlapis perak agar tidak dapat perpindahan kalor secara radiasi. Ruang hampa di antara bagian dalam dan luar berfungsi mencegah perpindahan kalor secara konveksi. Tutup termos terbuat dari bahan isolator atau penghantar panas yang buruk seperti gabus untuk mencegah terjadinya perpindahan kalor secara konduksi. Ya, selanjutnya ada bagian-bagian pada termos. Ya, yang pertama itu ada tutup sumbat termos, mencegah perpindahan kalor secara konduksi. Yang kedua ada dinding dalam kaca, mencegah perpindahan kalor dari air panas agar tidak diserap oleh dinding. Yang ketiga, dinding luar kaca, mencegah perpindahan kalor secara radiasi. Yang keempat, ruang hampa udara atau vakum, membatasi kemungkinan panas hilang dari dalam atau masuk ke dalam termos dengan konveksi. Yang kelima ada dinding pelindung kaca sebagai isolator antara tabung kaca dengan udara sekitar. Yang terakhir ada karet penahan kaca menjaga posisi botol atau kaca tetap di tempatnya. Di sini ada prinsip kerja termos dan bisa dilihat grafik dari proses adiabatik yang menggunakan proses termos. Jadi termos menggunakan bahan yang bersifat adiabatik. Bahan adiabatik secara ideal menghambat atau tidak memungkinkan terjadinya interaksi antara sistem dengan lingkungan. Tidak ada perpindahan kalor antara sistem dalam termos dengan lingkungannya. Prinsip kerjanya termos air adalah sebagai isolator atau pencegah berpindahnya panas dari air ke udara luar. Oke, yang selanjutnya cara kerja termos. Jadi kalor yang masuk dalam tabung tidak bisa merambat keluar karena dihambat oleh kaca yang mempunyai warna putih dan mengkilap. Karena warna putih lebih sedikit menyerap kalor dibandingkan warna yang gelap. Nah, setelah itu kalor dihambat oleh celah yang hampa udara pada tabung kaca, lalu masih dihambat lagi oleh celah udara antara tabung dan dinding. Karena udara merupakan penghantar panas yang kurang baik. Dan yang terakhir, panas dihambat keluar oleh dinding termos yang biasa terbuat dari plastik atau logam yang penghantarnya panasnya kurang baik. Nah, jadi untuk kesimpulan pada materi ini, termos air itu bekerja berdasarkan prinsip termodinamika, khususnya dalam hal menjaga suhu suatu cairan dengan mengurangi perpindahan panas. Secara keseluruhan, prinsip termodinamika yang diterapkan pada termos berfungsi untuk mempertahankan suhu cairan dalam waktu lama, baik tetap panas maupun dingin, dengan meminimalkan perpindahan panas antara isi termos dan lingkungan sekitar. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Mungkin kalau dari teman-teman ada yang masih bingung atau ada yang ingin ditanyakan, langsung ditanyakan saja ke kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.